Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Enda Zafitri NPM A1G019037. Saya berasal dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Nah, apa saja sih bagian dari anatomi dan fisiologi tumbuhan ini? Nah, yang pertama yaitu jaringan pada tumbuh. Nah, apa saja yang termasuk dari jaringan tumbuhan ini? Yang pertama yaitu meristem. Nah, pada jaringan meristem ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu meristem apikal yang terdapat di bagian ujung. Yang kedua yaitu jaringan meristem. Nah, yang kedua yaitu jaringan meristem interkalar yang terdapat di antara. Nah, yang ketiga yaitu jaringan meristem lateral yang terdapat di samping. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Sel-sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan volume. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai jaringan epidermis. Adapun fungsi dari jaringan epidermis ini, yang pertama yaitu melindungi tumbuhan. Yang kedua, fungsi dari jaringan epidermis yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Nah, yang ketiga, fungsi dari jaringan epidermis itu adalah membatasi penguapan pada tumbuhan. Nah, fungsi epidermis selanjutnya adalah sebagai jaringan pengatur proses penguapan air pada tumbuhan. Nah, yang keempat, fungsi dari jaringan epidermis ini yaitu sebagai penyerap zat air dan unsur hara. Jaringan epidermis yang terletak di akar berfungsi sebagai penyerap zat air dan unsur hara yang dapat dari dalam akar. Nah, selanjutnya yang kelima, jaringan epidermis berfungsi sebagai difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama yaitu tipis, biasanya hanya terdiri dari satu sel saja. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, vakuolanya besar, bisa berisi antosianin. Susunan selnya rapat tanpa ada ruang antar sel. Dinding sel beragam tergantung dari posisi jenis tumbuhannya. Terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Tidak berkloroplas, kecuali bagian sel penutup, hidrofit, dan tumbuhan di bawah ruang. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dari jaringan epidermis. Yang pertama, rambut akar. Rambut akar merupakan sebuah perubahan dari epidermis yang memiliki fungsi untuk menyerap air di tanah. Yang kedua, sel silika dan sel gabus. Sel silika adalah sel yang mengandung kristal silika, sedangkan sel gabus mengandung endapan suberin. Selanjutnya, litokis. Litokis merupakan sel yang mempunyai epidermis normal dengan perubahan ke arah dalam. Selanjutnya yaitu sel kipas. Efek dari sel kipas merupakan untuk membuka dan menutup daun. Selanjutnya stomata atau biasa kita sebut dengan mulut daun, itu hanya berfungsi untuk respirasi, pertukaran CO2 dan karbon dioksida, serta transparansi. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Secara umum, jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel hidup terstruktur morfologi dan fisiologi, namun dengan sifat yang sama dan masih melakukan proses fisiologi. Yang selanjutnya yaitu struktur pada jaringan parenkim. Berikut ini terdapat beberapa pembentukan ruang antar sel pada jaringan parenkim. Pertama yaitu sisogen. Yang selanjutnya yaitu lisigen. Yang selanjutnya yaitu resigen. Hal ini karena adanya pertumbuhan sekitarnya. Selanjutnya yaitu skizolisigen. Oke, selanjutnya yaitu jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan di mana berfungsi sebagai jaringan penguat maupun penyokong pada organ tubuh. Tipe penebalan dinding kolenkim ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, kolenkim sudut atau angular. Nah, penebalan ini berlangsung pada bagian-bagian sudutnya serta memanjang mengikuti sumbu sel. Yang kedua yaitu kolenkim papan atau lamelar. Nah, penebalan ini terjadi pada dinding sel yang tangensial atau di mana sejajar permukaan organ. Yang selanjutnya yaitu kolenkim tubular atau lakuna. Nah, terdapat pada kolenkim yang memiliki ruang antar sel serta penebalan-penebalannya yang terjadi pada permukaan ruang-ruang antara sel tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kolenkim anular. Nah, ialah di mana jaringan yang dinding selnya menebal secara rata. Dan selanjutnya yaitu kolenkim tipe cincin. Nah, di dalam penampang lintang, lumen sel yang terbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya jaringan sclerenchyme. Nah, fungsi dari jaringan sclerenchyme ini yang pertama yaitu penyokong tumbuhan, yang kedua pemberi kekuatan dan dukungan mekanik bagi organ tumbuhan, yang ketiga yaitu pelindung organ tubuh. Nah, adapun jenis dari jaringan sclerenchyme ini yang pertama yaitu serabut. Nah, yang kedua yaitu sclerate. Nah,
adapun ciri-ciri dari jaringan sclerenchyme ini, yang pertama yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Yang kedua, dinding sel kenyal atau elastis, bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Yang ketiga, sel-sel dewasa mati dan tidak mengandung protoplast. Yang keempat, mengandung lignin. Dan yang kelima, kadar air rendah. Yang terakhir, terdapat di berbagai tempat dari tubuh tumbuhan. Nah, letak dari sclerenchyme ini adalah di bagian cortex, perisikl, serta di antara xilem dan phloem. Pembahasan selanjutnya mengenai organ tumbuhan yang terdiri pertama yaitu akar. Nah, akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada di dalam tanah. Yang pertama yaitu fungsi akar. Fungsi akar yang pertama untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua untuk menyerap air dan garam-garam mineral zat-zat hara di dalam tanah. Yang ketiga, yang keempat yaitu pada beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi. Yang kelima, pada beberapa tumbuhan juga ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif. 6. Menyerap dan mengalirkan air dan mineral. Yang ketujuh, produk fotosintesis atau karbohidrat, gula, dan protein. Nah, selanjutnya yaitu struktur akar. Yang pertama, pada gambar ini, yang pertama yaitu leher akar atau pangkal akar. Nah, leher akar merupakan bagian akar yang menghubungkan antara akar dengan batang tumbuhan. Yang kedua, batang akar. Nah, batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Nah, yang ketiga yaitu cabang-cabang akar. Nah, cabang-cabang akar merupakan bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi tumbuh dari akar utama. Selanjutnya yaitu rambut akar. Nah, rambut akar atau bulu-bulu akar merupakan rambut-rambut halus yang bercabang-cabang yang tumbuh dari sel-sel kulit luar atau epidermis. Yang selanjutnya yaitu ujung akar. Nah, ujung akar ini merupakan bagian paling bawah dari akar tumbuhan yang dilindungi oleh tudung akar. Yang terakhir yaitu tudung akar. Nah, tudung akar ini terletak di bagian paling ujung dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis dan macam akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut. Nah, akar serabut ini terdiri atas sejumlah akar kecil, tapi yang semuanya memiliki ukuran yang sama. Akar serabut umumnya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Nah, yang kedua yaitu akar tunggang. Nah, akar tunggang ini dimiliki oleh akar tumbuhan dikotil. Yang keempat yaitu ada akar napas. Nah, akar napas ini merupakan bagian akar yang tumbuh keluar dari batang bagian bawah yang sebagian menyembul keluar dan sebagian lagi tumbuh di dalam tanah. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu akar pelekat. Akar ini tumbuh dari ruas atau buku-buku batang serta tumbuh melekat dan memanjat pada batang. Yang selanjutnya yaitu batang. Nah, ada pun jenis dari batang ini. Yang pertama, batang konifer. Yang kedua yaitu batang dikotil berkayu. Nah, yang ketiga yaitu batang dikotil tidak berkayu. Yang keempat yaitu batang dikotil merambat. Yang selanjutnya yang kelima yaitu batang dikotil dengan pembuluh sekunder yang menyimpang. Yang keenam yaitu batang monokotil. Nah, pada umumnya monokotil tidak mempunyai pertumbuhan sekunder dan kambium pembuluh, tetapi batangnya dapat berkembang menjadi tebal. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dari batang. Yang pertama, batang itu sebagai penopang. Nah, fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap teguh. Yang kedua, pengangkut. Nah, batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai penyimpan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Yang keempat yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ciri-ciri batang. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula menyerupai bentuk lain. Nah, yang kedua terdiri atas ruas-ruas. Nah, yang ketiga tumbuhnya biasanya di atas. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai daun. Nah, daun ini merupakan organ terpenting bagi tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. Nah, adapun fungsi dari daun ini yang pertama yaitu pengambilan zat-zat makanan. Yang kedua, pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Yang ketiga, penguapan air atau transpirasi. Dan yang keempat, pernafasan atau respirasi. Nah, selanjutnya yaitu struktur daun. Nah, yang struktur jaringan luar daun terdiri dari yang pertama helaian daun atau lamina. Yang kedua yaitu tangkai daun atau petiolus. Nah, yang ketiga yaitu pelepah daun atau folius. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis daun berdasarkan tulang daun. Yang pertama yaitu daun menyirip. Yang kedua daun melengkung. Yang ketiga yaitu daun menjari. Yang keempat yaitu daun sejajar.
selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bentuk modifikasi dari suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuhan. Yang pertama yaitu struktur bunga. Struktur bunga yang pertama kelopak bunga. Nah, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga. Yang kedua ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga terletak di bagian dalam kelopak bunga. Yang ketiga ada benang sari. Nah, benang sari ini merupakan organ reproduksi jantan. Yang keempat ada putik. Nah, putik ini sebagai organ reproduksi berikutnya, bunga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bunga lengkap, dan yang kedua, bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Sedangkan bunga yang tidak lengkap ini adalah bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan dan perhiasan lengkap. Selanjutnya itu alat perkembangbiakan bunga. Yang pertama ada bunga uniseksual. Bunga uniseksual dan bunga jantan. Ada bunga jantan, yang terakhir ada bunga betina. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu sistem transportasi pada tumbuhan. Nah, transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu ada xilem. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang kompleks, terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Yang pertama ada unsur-unsur xilem. Unsur xilem ini, yang pertama ada unsur trakeal, merupakan unsur yang berfungsi dalam pengangkutan air beserta zat pelarut di dalamnya. Yang kedua ada serat xilem. Serat xilem ini merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Yang ketiga, ada parenkym xilem. Parenkym xilem biasanya tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Nah, adapun ciri-ciri dari jaringan xilem ini adalah tipe selnya trakeid, tersusun atas berbagai macam sel. Sel-sel penyusun telah mati, dinding sel tebal, mengandung lignin, dan terdiri atas trakea, trakeid, serabut xilem, parenkim kayu. Adapun manfaat dari xilem ini yaitu berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Nah, selanjutnya yaitu letak jaringan xilem. Nah, pada akar dikotil, xilem terletak di bagian tengah akar dan pada batang monokotil, xilem terletak pada meristem dasar dan tersebar. Yang selanjutnya terletak pada batang dikotil, xilem itu berada di bagian dalam kambium. Sifat jaringan xilem pada tumbuhan yang pertama tersusun atas jaringan mati dan hidup. Yang kedua memiliki unsur trakeid dan yang terakhir vakuolanya besar berfungsi mengangkut air dan unsur hara ke daun. Nah, yang selanjutnya yaitu phloem. Nah, phloem ini merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Unsur-unsur phloem yang pertama yaitu unsur-unsur tapis. Yang kedua yaitu sel pengiring. Sel pengiring ini berhubungan erat dengan pembuluh tapis. Yang ketiga ada sel albumin. Yang keempat yaitu serat-serat phloem. Kelima adalah parenkym phloem. Adapun fungsi dari phloem ini, yang pertama menyalurkan hasil fotosintesis, yang kedua menyimpan zat organik, dan yang ketiga melindungi sel pengantar. Ciri-ciri phloem yang pertama, pembuluh tapis terdiri dari sel hidup dan sel mati. Yang kedua, pembuluh tapis mempunyai sel hidup yang tidak memiliki inti. Yang ketiga, pembuluh tapis disusun atas sel tapis atau sel mati. Yang keempat, sel tapis tersusun atas sel pengiring atau sel hidup. Selanjutnya, pembuluh tapis tersusun atas serabut parenkim dan skleroid. Yang terakhir, dinding sel pada phloem terbuat dari lignin yang mempunyai tekstur padat. Yang selanjutnya yaitu sistem koordinasi pada tumbuhan. Nah, sistem koordinasi adalah merupakan suatu sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tubuh organisme, terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, baik eksternal maupun internal, sehingga organisme itu selalu dalam keadaan normal dan harmonis. Adapun bagian dari sistem koordinasi pada tumbuhan itu, pertama gerakan pertumbuhan. Nah, apa saja gerak pada tumbuhan itu? Yang pertama ada gerakan endonom. Nah, gerakan endonom ini merupakan gerak non-pengaruh faktor. Yang kedua adalah gerak etionom. Gerak etionom ini yaitu jika gerak sebelumnya tidak dipengaruhi oleh rangsangan luar. Contohnya, misalnya suhu, cahaya, gaya gravitasi. Adapun yang termasuk dari gerak etionom ini, yaitu ada menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada tropisme, masti, dan taktis. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai hormon tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan ini atau pernah dikenal dengan fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan praktis tumbuhan. Nah, hormon yang pertama yaitu hormon auksin. Hormon ini merupakan hormon yang dapat mengacu perpanjangan sel yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini berfungsi memacu pembelahan sel, mempercepat pelebaran daun, mempercepat tumbuhnya akar, memacu pertunasan lateral pada pucuk batang, dan yang terakhir menunda perguguran daun, bunga, dan buah. Yang ketiga ada hormon gibberellin. Gibberellin ini merupakan hormon yang mirip dengan auksin. Hormon ini diproduksi oleh tumbuhan meristem, apikal, akar, daun muda, dan embrio. Yang keempat yaitu hormon asam traumalin. Nah, hormon ini sebenarnya merupakan hormon hipotetik, yaitu merupakan gabungan beberapa aktivitas hormon yang ada seperti auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, dan asam abisat. Yang kelima yaitu hormon gas etilen. Nah, etilen ini merupakan satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas.
Nah, yang keenam ada hormon asam absisat. Nah, asam absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu bekerja berlawanan dengan hormon ausin dan gibberellin, dengan jalan mengurangi dan memperlambat kecepatan pembuahan dan pembesaran sel. Yang ketujuh ada hormon kalin. Nah, hormon kalin ini merupakan hormon yang berperan dalam proses organogenesis tumbuhan. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik atau air, karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis ini terdiri dari dua rangkaian proses dan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yakni ada reaksi terang dan siklus Calvin. Yang pertama reaksi terang. Reaksi terang ini adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air atau H2O, menghasilkan oksigen dan energi berupa ATP. Yang kedua yaitu siklus Calvin. Nah, pada siklus Calvin ini terjadi proses yang dinamakan siklus Calvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Nah, reaksi ini melibatkan enzim RUBP yang bertugas untuk menangkap oksigen dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan PgAl sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.